Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah pengajian Toha yang berbahagia, alhamdulillah kita ketemu kembali. Agak telat sedikit karena harus putar-putar ke antara alam, namun alhamdulillah bisa nyampe. Mudah-mudahan kedatangan saya ada manfaatnya. Amin. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah selalu pada panutan kita Rasulullah Muhammad SAW, Nabi yang telah menyampaikan ajaran Islam secara tuntas, tidak ada yang disembunyikan, dan ini oleh Nabi sendiri sudah dinyatakan di muka umum. Pada suatu ketika pidato, Nabi mengangkat tangan tinggi-tinggi sambil bertanya, hal balagtu, apakah aku sudah menyampaikan apa yang dibesarkan oleh Allah? Bala, iya. Jadi tidak ada lagi yang disembunyikan. Kalau ada hal yang baru itu bukan karena baru ketemu, bukan, tetapi ustadznya baru membaca. Jadi ustadznya baru membaca, karena dokumentasi tentang sabda Nabi ini luar biasa. Kalau Sahih Bukhari banyak yang membaca, Sahih Muslim banyak yang membaca, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah itu banyak yang baca. Tapi kalau Musnad Ahmad ini jarang sekali, karena memang hadisnya banyak sekali, ya. Dan biasanya apa yang ada pada Bukhari, pada Muslim itu ada pada Musnad Ahmad. Musnad Ahmad ini kalau aslinya itu 6 jilid. Bukunya tebal dan besar, 6 jilid. Oleh karena itu, kalau tidak salah sampai 60.000 hadis. Musnad Ahmad ini sudah diedit kembali oleh seorang alim yang namanya Al-Albani. Walaupun Al-Albani ini banyak orang yang tidak suka, ya. Tetapi bagi penuntut ilmu hadis itu sangat-sangat menolong, ya. Kenapa banyak tidak senang dengan Albani? Ini karena Albani ini bisa ngomong, ya, hadis ini sahih, hadis ini sahih, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Dia bukan doktor, bukan profesor. Dia itu orang Albania, orang Eropa yang mungkin di Arab, dan tugasnya, pekerjaannya itu di perpustakaan. Nah, karena itulah kemudian dia sambil kerja sambil memperdalam. Itu Albani. Kalau di Indonesia sama dengan yang namanya Dr. Simo. Simo itu sendiri sebenarnya bukan dosen awalnya, ya, dia dokter Andes. Tapi karena dia kerjanya menjadi bagian perpustakaan, maka tidak ada hari tanpa membaca. Dan itu sebenarnya Simo ini alumni IAIN, tapi banyak memperdalam tentang kejawen. membaca bukunya
meneliti. Ya. Karena saking biasanya membaca banyak buku, itulah kemudian menjadi doktor. Ya. Dan akhirnya diangkat jadi rektor IAIN Yogyakarta tempo dulu. Nah ini sama, hanya Simo nggak menulis banyak. Kalau Al-Bani itu banyak sekali tulisannya, banyak sekali. Ya. Yang sangat populer adalah silsilah hadis sahih dan silsilah hadis dhaif. Bukunya tebal-tebal berjilid-jilid. Nah, beliau bersama teman-teman ulama ini sudah mengedit kitab Musnad Ahmad, ya, menjadi 2 jilid. Satu jilid isinya 20.000. Nah, kemudian 2 jilid. Setelah 2 jilid itu kemudian diindeks dalam satu jilid yang besar. Jadi kalau mau mencari Ahmad, ya kita buka buku yang tebal itu kalimat hadis pertama apa? Ya, innama misalnya. Maka dicari inama. Mau cari inama apa? Ya. Inama bu'istu liutamima kalimah apa? Kalau itu diriwayatkan oleh Ahmad pasti ada di situ. Nanti ditunjuk, ya, dalam kurung hadis 18.500. Ya. Maka kita lihat hadis nomor 18.500. Nah, itu sudah ada komentar. Qala Zahabi sahih, ya. Qala Al-Hakim sahih. Ini sudah ada di situ. Tapi tulisannya kecil-kecil. Ya. Ini bagi mahasiswa nggak senang karena memang kecil-kecil sekali tulisannya. Ini Al-Bani. Jadi kalau ada orang tidak senang dengan Al-Bani itu saya ketemunya kurang perkara gitu ya. Oh, dia hanya menunjukkan ini sahih, ini tidak. Nah, kemampuan beliau itu bisa kita baca pada kitab yang namanya Irwaul Ghalil. Ya. Nama kitabnya Irwaul Ghalil. Ini jilidnya 12 kalau nggak salah. Itu di situ meresensi hadis dimanapun. Gitu. Jadi sekali lagi kita bersyukur punya ulama-ulama yang betul-betul, ya, insya Allah ilmu yang bermanfaat bagi umat ini. Orang hadis pasti bicara Al-Bani, ya. Karena apa? Kami nggak mampu, ya, untuk melihat hadis ini sahih atau tidak. 1 minggu belum tentu selesai, ya, belum tentu selesai. Karena harus buka kitab riwayat rawi. Di rumah saya ada 3 kitab riwayat rawi. Itu di situ. Nanti dibandingkan lagi dengan yang lain. Ya, di mana cacatnya? Ini Al-Bani sudah menunjuk. Ini hebatnya. Jadi istilahnya Dailami misalnya. Maka ditulis, dicari orang yang namanya Dailami. Dailami bin siapa? Itu kan banyak. Dailami bin itu. Nah kita cari. Dailami yang dulunya siapa? Kan itu ya. Dan yang muridnya siapa? Jadi nanti bisa nyambung atau tidak ketemu di situ. Ya. Jangan bilang saya muridnya Pak Dailami. Nalarnya gimana sih kok ada orang yang umurnya Pak Dailami? Kemarin saya dari Bandar, ya. Pak, pulau menghasilkan apa? Ya. Kok tahu mau jadi menghasilkan gimana sih? Nah, pulau tamakan IKIP Muhammadiyah, kan ketemu. Dia tamakan IKIP Muhammadiyah, saya dulu dosen IKIP Muhammadiyah ketemu di situ. Nah itu ahli sejarah, ahli hadis itu bisa mewakili begitu. Ini hebatnya. Ya. Jadi
tapi tidak senang orang belajar hadis karena memang lebih sulit daripada belajar Quran. Ya. Banyak sekali yang hafal Quran tapi jarang yang hafal hadis. Oleh karena itu beberapa pondok ini sekarang ada tahfidz hadis. Ini sekarang mulai hadis dihafal. Nah, saya agak sedikit menyayangkan pada teman-teman khotib ini. Sudah saya beritahu, kamu itu khotib, kamu itu penuntun umat. Kamu nggak pernah ketemu dengan Rasul. Ya. Jangankan ketemu dengan Rasul, dengan Bukhari yang nulis hadis saja nggak ketemu. Maka jangan apa-apa ngomong menurut hadis. Ya. Menurut hadis riwayat siapa? Itu loh. Ya. Ini namanya bentuk pertanggungjawaban. Karena apa? Maka dzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Itu hadis mutawatir, sahih ya. Kalau orang mutawatir itu nggak ada istilah sahih. Ya. Itu sudah sangat populer. Dan itu hadisnya betul-betul Nabi dulu mengatakan maka dzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Nggak ada yang berani merubah kalimat itu. Tidak ada yang berani mengkadzaba ala Nabi. Ya. Tapi semuanya mengkadzaba alanya. Alanya itu atas nama Nabi. Nah, kalau saya berkata qala mengkadzaba alanya kan bukan dosanya. Mestinya kan mengkadzaba ala Nabi, tapi nggak ada yang berani merubah. Dari turun-temurun yang mengkadzaba alanya. Resikonya mubalik itu adalah neraka. Kalau ngomong sesuatu berasal dari Rasul tapi nggak berasal dari Rasul. Orang berdosa atas namaku kata Rasul berbeda dengan atas nama orang lain. Kalau berdosa atas namaku falyatabawa ma'adahu minan nar. Jadi ini saya sering nulis di WA itu, Anda itu adalah panutan umat, ya. Kamu nggak pernah ketemu dengan Rasul, itu mesti harus menyandarkan kepada rawi, ya. Rawahu Bukhari, rawahu Muslim. Ini apa? Kehati-hatian. Saya ngomong begini pun juga apa? Albani pernah ngomong seperti itu. Albani pernah Jumatan, ya. Khotibnya bla 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 apa kola Rasulullah. Seharusnya tidak seperti itu. Kola Rasulullah rawahu umat. Karena memang kita nggak pernah ketemu. Ya. Ini hati-hatinya di dalam agama. Ini sekedar pendahuluan dalam bicara Albani. Kalau ingin kenalan tulisan Albani, ya silakan datang ke rumah saya. Nanti saya perkenalkan ini tulisan Albani. Ada yang kecil, ya, bukan kecil tapi menggelitik. Namanya Qiyamul Ramadan. Ya, Qiyamul Ramadan itu. Di sana ada kalimat yang ini. Kami ulama-ulama Hijaz sedang gencar-gencarnya untuk kembali sholat malam 11 rakaat. Muncul beberapa kiai dan ustadz itu malah mengembangkan yang 23 rakaat. Itu. Dan sekarang ada Saudi kan tarawihnya juga 13 rakaat. Itu sekarang, kalau dulu 21. Mulai tahun ini 13. Cuma ada yang pada Isya, ada yang jam 12 malam. Itu saya kemarin memperhatikan, ya, mudah-mudahan penglihatan saya ini pengaruh tulisan Al
nyindir, ya, nyindir bin Bas ini keras sekali. Barang siapa yang sholatnya habis i'tidal tangannya sedekap lagi, itu bid'ah. Bid'ah. Ini kritik bin Bas. Ceritanya teman yang ketika saya haji menangi meninggalnya bin Bas, Mekah macet total. Warna ribuan orang. Ya. Jadi komentarnya malah raja meninggal saja tidak seperti itu. Tapi ketika bin Bas meninggal, masya Allah. Ya. Dikritik pendapatnya karena bin Bas mengatakan kalau sholat ya tangannya ya di dada, entah itu setelah i'tidal atau itu sebelum i'tidal. Oleh Albani kritik bahwa min bid'atin kafirotin, dia bid'ah besar. Dijawab oleh bin Bas lebih keras lagi bahasanya. Ini temperamen ini barangkali. Ini karena bin Bas ini menggunakan keumuman sholat, ya. Tidak ada penjelasan sehabis rukuk atau sebelum rukuk. Saya melihat Nabi ketika sholat tangannya adalah begini. Nah, oleh bin Bas itu karena bersifat umum, maka setelah atau sebelum i'tidal tetap begini. Nah, tapi dikritik mati-matian oleh siapa? Al-Albani. Ini rupanya Albani tidak. Ini mohon maaf, mungkin saya salah, tapi kurang toleran. Kurang toleran. Kalau tidak sependapat bahasanya kok jangan begitu ya. Tapi aneh Albani menyalahkan ketika orang sholat rukuk mendahulukan dengkul. Paham? Jadi menurut Albani sholat itu ketika rukuk mendahulukan, sujud mendahulukan tangan. Itu Albani. Dalilnya apa ya? Yang mendahulukan lutut juga dalilnya banyak, tapi dia bersikukuh gitu loh, ya, bersikukuh. Ini loh artinya. Orang lain juga mengatakan ini loh hadisnya. Yang satu mengatakan hadis yang mendahulukan dengkul cacat, bla 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 bla. Yang lain juga mengatakan yang mendahulukan tangan cacat, bla 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 bla. Nah, Albani tidak menerima seperti itu. Jadi tetap bersikukuh kepada pendapatnya. Ini menurut analisis saya. Jadi, tapi saya senang membaca tulisan Albani. Walaupun kadang-kadang saya juga tidak sependapat. Tapi, cara berpikir saya tahu. Kalau ulama-ulama dahulu agak ini hadis yang rukuk tangan dulu, ini hadis yang rukuk dengkul dulu, kan itu. Biasanya seperti itu. Nah, kalau akan melihat kitab yang luwes gitu ya, yang luwes, tidak terlalu ekstrim seperti Albani, itu biasa tulisan kitab namanya At-Talkhis, itu yang ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi kalau Anda mau tahu ilmunya Ibnu Hajar, lihat saja kitab At-Talkhis. Itu baru tahu luar biasa yang saya Ibnu Hajar Al-Asqalani.
NU mendahulukan kaki. Itu kan pilihan. Ya, ini pilihan. Saya mengatakan tidak salah. Oleh karena itu saya kali ini judulnya ya, agama Islam itu mudah. Ya. Jangan mempersulit diri dan jadilah muslim yang baik. Agama itu mudah. Ya. Ini saya sampaikan di mana-mana. Kita menjadi sulit itu karena kita mempersulit. Jadi karena kita mempersulit sendiri. Ya. Zaman sahabat juga sahabat banyak mempersulit, tapi Nabi enggak menghendaki seperti itu. Saya ambil contoh ini. Nabi suatu ketika jalan-jalan, ya, melewati masjid yang sedang sholat jamaah. Ada laki-laki yang di luar nggak ikut sholat. Ya. Pertanyaan Nabi, kenapa kamu nggak ikut sholat? Dijawab polos, saya dalam keadaan junub, masjid ini nggak ada air. Jadi dalam keadaan junub maka saya tidak ikut sholat. Apa sabda Nabi? Kenapa kamu nggak tanya? Kenapa kamu nggak tanya? Tanya sudah selesai. Walaupun dalam keadaan junub. Ini saya katakan, ya Allah ya Rabbi. Sulitnya karena kita yang mempersulit. Jadi apa-apa tidak boleh, apa-apa tidak boleh. Ibadah memang harus ada dasarnya. Saya selalu mengatakan silakan lakukan selama ada dasarnya. Selama ada dasarnya. Orang ya, sholat kiblatnya keliru. Sudah keliru tanyakan, Ustaz, klosan atau boten? Wong kiblatnya keliru. Lah kamu niatnya apa? Menghadapi kiblat, ya sudah selesai. Sudah niat menghadap kiblat. Ini sederhananya cara Nabi melihat itu persoalan seperti itu. Ketika Haji Wada, Ali bin Abi Thalib itu agak orang syirik dengan Fatimah. Artinya terjadi bentengan. Ketika itu Fatimah setelah umroh itu ta'alul. Artinya pakai pakaian biasa. Nabi setelah umroh langsung tetap pakai pakaian ini, umroh, pakaian haji. Ali juga tetap pakaian haji. Dan melihat istrinya, loh kok kamu sudah begini? Artinya ribut lah suami istri. Mestinya masih pakaian ini, ihram, pakai ihramnya. Fatimah enggak. Akhirnya ribut-ribut. Nah, dilerai oleh Nabi. Ada apa itu? Fatimah sudah pakai pakaian biasa dalam arti bukan seperti dalam keadaan pakaian ihram. Padahal kan hampir sama kalau perempuan. Nah itu. Nah, ditanya, Ali, kamu ketika haji niatnya apa? Ali mengatakan, aku berhaji sebagaimana haji Rasul. Jadi niatnya aku berhaji sebagaimana haji Rasul. Kamu sudah benar. Ya. Saya langsung, istri pun tidak. Itulah yang namanya tamato. Jadi dirimu pakai pakaian biasa. Besok ketika mau ke Mina pasti pakaian lain lagi.
Artinya apa? Ini alih menjadi ribut-ribut karena apa? Tidak tahu, padahal itu boleh. Jadi banyak contoh yang seakan-akan ya Allah ya Rabbi, andai kata ulama seperti sekarang itu, seperti Nabi seperti itu saja. Silakan ada organisasi NU, ada Muhammadiyah, silakan. Ya. Tapi saya minta semua hadis itu diajarkan gitu loh. Ya. Orang NU mengajarkan anaknya ya Allah berkatiro. Orang Muhammadiyah mengajarkannya Allahumma ba'id. Nah ini yang menjadi masalah. Menjadi masalah. Ini. Yang Allah berkatiro nggak ngerti Allahumma ba'id, yang Allahumma ba'id nggak ngerti Allahumma berkatiro, sehingga saling bertentangan. Nah kalau semuanya diajarkan nggak ada masalah. Ya. Ini loh, kalau sampai mau rukuk pakai dengkul dulu, ini hadisnya. Kalau kamu mau sujud tangan dulu, ini loh hadisnya. Kiai yang biasa sujudnya mendahulukan dengkul, ya pasti nggak akan membaca hadis sujud mendahulukan tangan. Itu istilahnya kelemahan ustaz. Dan itu juga termasuk Ibnu Hajar Al-Asqalani. Itu ada kritikus. Kenapa Ibnu Hajar tidak menilai hadis yang dipasangnya? Padahal itu adalah dhaif. Itu. Komentar ahli lain mengatakan, ya salah, yang namanya orang pintar itu kalau yang dipakai oleh mazhabnya apapun tidak akan dikomentari, tidak akan dikomentari. Tapi kalau yang dipakai orang lain dikomentari, kan gitu. Ini tradisi di dalam hasanah keilmuan agama Islam. Jadi sudah zaman dulu kritik itu sudah biasa. Tetapi sekarang menjadi tabu, ya, menjadi tabu. Saya ketika mau jadi dokter itu kan sebetulnya ya beginilah bahasa Jawanya, katanya Ibnu Hajar Habib kan itu. Kok hadis-hadis yang di Bulughul Maram itu kok tidak sama dengan hadis yang ada di kitab aslinya gitu. Paham ini? Ini disertasi saya. Jadi di Bulughul Maram dikatakan rawahu Abu Dawud. Itu. Pada pikiran saya itu lafalnya mesti sama dengan lafal yang ada di Abu Dawud. Saya cocokkan, loh kan nggak ada. Itu. Jadi saya sebenarnya mau kritik tapi mau membela, itu. Mau kritik dan membela. Iya, memang banyak kita temukan di dalam Bulughul Maram. Katanya hadis rawahu Abu Dawud, tapi lafalnya sudah lafal lain. Nah, saya mengatakan itu tidak apa di pembelaan saya. Karena apa? Ibnu Hajar bukan rawi. Ya, Ibnu Hajar bukan rawi. Ibnu Hajar adalah mungkin meringkas. Ya, mungkin meringkas. Mungkin macam-macam, ada banyak alternatif, ya. Ada banyak alternatif. Itu ketika saya maju mau ujian itu saja pembimbing saya doktor itu sudah
saya baru ada calon doktor berani kritik ulama kondang internasional. Jadi disertasi saya dikatakan kritik. Ya. Padahal yang ada kritik mengkritik itu sudah ya, luar biasa. Kalau dalam kitab filsafat antara Ghazali, antara Ibnu Rushd itu tulisannya bantah membantah. Ya. Jadi tradisi keilmuan menjadi mati karena menjadi ketidakberanian mengkritik orang. Ini seperti itu. Nah, kembali kepada apa yang ingin saya sampaikan. Ya. Saya mengatakan bahwa menjadi mukmin atau kafir merupakan pilihan pribadi. Ya. Ini apa tidak takdir saja, jangan bicara takdir dulu. Ya. Karena Allah berfirman, "Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur." Nek gelem kok dadi iman, nek ora ya kafir. Nah, saya memahami dari firman Allah ini pilihan pribadi. Berapa banyak bapaknya Kristen, anaknya milih Islam. Tapi berapa banyak bapaknya Islam, anaknya milih Kristen. Jadi waman sa'afal yumin, waman sa'afal yakfur. Ini di dalam surat Al-Kahfi, surat ke-18 ayat 29. Maka saya beri judul menjadi mukmin atau kafir merupakan pilihan pribadi. Hanya dalam Al-Quran ada. Ya. Kenapa saya tidak menyambut? Dalam Al-Quran itu dikatakan, kalau kamu milih iman, Allah meridhoi. Kalau kamu milih kafir, lam yarda, Allah tidak meridhoi. Sudah dijelaskan. Ya, sudah dijelaskan. Betapapun waman sa'afal yumin, waman sa'afal yakfur, yang gelem dadi iman, yang orang yang kafir yang mono. Nah itu. Tetapi Allah sudah beri rambu-rambu. Apa rambu-rambunya? Kalau kamu milih iman, kamu berarti diridhoi. Tapi kalau kamu milih kafir, berarti kamu tidak diridhoi. Artinya apa? Sudah diarahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mohon jangan dipotong dengan apa bukan takdir gitu. Jangan terlalu cepat bilang takdir. Ya. Kalau orang bicara takdir sudah selesai. Nah, enggak macam-macam, kalau sudah takdir ya sudah selesai. Dulu Nabi juga agak mau dipepetkan seperti itu. Ya. Ada sahabatnya yang bertanya, "Ya Rasulullah, apa belum dapat diketahui siapa yang akan masuk surga dan siapa yang akan masuk neraka?" Ini kan pertanyaan kan sangat-sangat, ini pertanyaan 15 abad yang lalu ya, jangan dikira pertanyaan zaman sekarang. Ini yang adil. Apa belum bisa diketahui siapa yang akan masuk surga, siapa yang masuk neraka? Lalu untuk apa beramal? Loh, pertanyaan betul kan? Betul. Betul. Nah, kalau sudah diketahui ngapain kita sholat? Ngapain? Nah, tapi Nabi jawabnya luar biasa. Ya. Bukan tidak atau belum diketahui. Ya. Tapi kata Nabi riwayat Bukhari,
Allah itu akan membuat seseorang mudah untuk berbuat menuju kepada apa yang dikehendaki oleh Allah. Paham? Manusia itu akan berbuat, ya, beramal kepada menuju apa yang dikehendaki oleh Allah. Artinya apa? Amr takdire melarat. Dia apa? Senang menipu, keset, macam-macam lah. Ya. Tapi kalau dia takdirnya baik, kaya misalnya, dia dimudahkan menuju itu. Dia rajin, akhlaknya baik, banyak yang senang, banyak relasi, itu seperti itu. Ini saya melihat ada dua hadis yang rupanya ya manusia tetap manusia. Itu. Ketika Nabi bersabda kepada Abu Hurairah dan kepada Mu'adz bin Abu Jabal, Mu'adz bin Jabal, itu Nabi pernah bersabda, barang siapa yang membaca la ilaha illallah di akhir ayatnya, dia masuk surga. Dua sahabat ini sama, pikirannya sama, tapi mendengarnya berbeda-beda waktunya. Baik Abu Hurairah maupun Mu'adz itu berkata, "Wahai Rasulullah, apa tidak sebaiknya berita yang sangat menggembirakan ini saya sampaikan kepada umat?" Senang kerupuk mendengar ngendikan Nabi maqala la ilaha illallah ta'ala jannah. Apa komentar Nabi? Jangan. Kenapa jangan? Nanti umat ngalaura, tahu ngalaura? Ngalaura. Lawan nyomos ucap la ilaha illallah iki. Nah, jadi sekali lagi ini, walaupun sudah diketahui, tapi Nabi menjawabnya secara halus. Allah memudahkan seseorang berbuat menuju ke arah takdirnya. Kalau dia ditakdirkan baik, dia akan mudah untuk berbuat kebaikan. Kalau dia ditakdirkan orangnya tidak baik, dilalah, duwe bojo bae ora apik, tanggane ribut, macam-macam itu. Bahasa Jawanya dilalah itu. Ya. Ini kaman sa'a yumin, kaman sa'a yakfur. Kelihatannya pilihan kita, tapi nanti di sana orang yang memang ya, dia akan diberi petunjuk oleh Allah itu apa? Ya saudara Islam. Dia berlapang dada dengan Islam. Tetapi kalau dia sudah ditakdirkan memang benci kepada Islam, pikirannya negatif terus kepada Islam. Diberi petunjuk, diberi mata-mata, yang menolak terus. Nah ini makna pentingnya kebiasaan. Jadi kita harus membuat kebiasaan baik. Ini pertama tadi, bahwa menjadi muslim itu pilihan pribadi, karena ada firman Allah, "Bangsa al-yumin, bangsa al-yakfur." Itu surat Al-Kahfi ayat 29. Kemudian pada surat Al-Baqarah ayat 25 dikatakan la ikraha fiddin.
tidak ada paksaan di dalam beragama. Artinya apa? Suka rela. Hadis ini, Quran ini diturunkan sehubungan ada seorang sahabat yang punya anak 2. Bapaknya, ibunya masuk Islam, tapi anaknya nggak mau masuk Islam. Itu lapor kepada Rasul. Apa nggak boleh saya paksa untuk mengikuti saya beragama Islam? Anaknya sendiri. Rasulullah jawabnya ini, firman Allah, la ikraha fiddin. Dalam memasuki agama itu tidak ada paksaan. Biarkanlah anakmu. Ya. Itu pilihan anakmu. Walaupun pilihan itu menurut Allah tidak tepat. Pertanyaan dasar, kenapa ada pilihan yang aneh-aneh gitu ya? Karena di dalam Al-Quran dikatakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ya. Pada pribadi manusia sudah diberi oleh Allah potensi berbuat kebaikan dan potensi berbuat kejahatan. Itu sudah ditulis, sudah ada potensinya. Maka ayat itu berbahagialah orang yang memilih kebaikan dan celakalah bagi orang yang memilih kejahatan. Artinya apa? Allah membiarkan kepada kita, tetapi kita sudah diberi rambu-rambu oleh Allah. Sudah diberitahu, kalau kamu begini akibatnya begini, kalau kamu begini akibatnya begini. Itu oleh Allah sudah diberitahu. Katakanlah kalau kamu baik, kamu akan begini dan masuk surga. Kamu jelek begini dan masuk neraka. Artinya apa? Gak ada yang diumatkan. Lah karena itu apa? Ada perdebatan teologi. Allah itu sebetulnya menghukum perbuatannya sendiri. Allah itu dikatakan menghukum perbuatannya sendiri. Loh kenapa? Loh, saya menjadi kafir kan karena kehendak Allah. Saya dimasukkan berarti Allah menghukum kehendaknya sendiri. Nah, Ramadan tidak begitu. Karena apa? Allah memberikan tahu kamu begini akan begini, kamu akan begini, terserah kamu. Jadi Allah tidak menghukum perbuatan sendiri, Allah menghukum perbuatan. Ini debat teologi. Dan ini sudah dibahas pada abad ke-4 Hijriah. Dari pertanyaan yang aneh-aneh itu sudah. Cuma sekali lagi kita tahunya baru sudah sekarang ini gitu ya. Baru sekarang ini. Dan ulama sudah menulis ya, tetapi kita yang telah membaca itu ya. Kita telah membaca. Ya mohon maaf saya menjadi hormat kepada Muhammadiyah itu apa? Pada tahun 12, pada tahun 14 ulama-ulama pintar Muhammadiyah itu sudah kenal kitab Nailul Awtar. Ya. Kitab-kitab yang luar biasa. Artinya apa? Mereka sudah punya. Sementara di Indonesia Nailul Awtar itu baru populer sejak ada IAIN.
Karena dosen-dosennya menunjuk kita Nailul Autor, bacalah Nailul Autor, bacalah Nailul Autor. Ini satu yang saya katakan, saya belum masukkan. Ingat tadi zaman semono, kita masuknya Indonesia kan lewat mana? Lewat Tuban, diselundupkan ya, lewat Tuban. Karena kita yang mencerdaskan. Belanda tidak senang kalau mati selang cerdas. Nah, kembali kepada ini, tidak ada paksaan. Artinya apa? Nanti kita bicara lagi. Itu kan ada firman Allah yang mengatakan, bukan kamu yang memanah ketika kamu manah dan musuhnya mati, tapi yang memanah adalah Allah. Oleh karena itu apa? Perbuatan Allah dihukum oleh Allah. Kalau saya menjadi perang Islam, saya tentara Islam, ini nggak ada masalah. Tapi kalau orang kafir, loh, itu kan perbuatan Allah sendiri yang mentakdirkan Allah dia menjadi kafir. Kenapa dihukum? Ini saya jelaskan di sini, kita tidak bisa seperti itu. Karena saya untuk baman sa'afal yu'min, baman sa'afal yakfur. Angger gelem iman, angger ora ya kafir. Kemudian yang kedua, orang yang paksaan dalam agama. Enggak ada. Allah sudah memberitahu kepada kita. Karena itu apa? Bersyukur kepada Allah. Wis dituduhi gitu loh. Coba kalau kita tidak baca Quran, tahu apa kita? Nggak tahu apa-apa. Ya. Mereka sekarang orang pintar-pintar beramai-ramai masuk Islam itu karena Al-Quran sudah begitu. Itu kan karena Anda baru membaca. Karena Anda baru membaca. Artinya apa? Panjenengan sadari telat kayak gitu. Sadarnya telat. Nah, termasuk ketika ada hadis baru, itu bukan karena hadisnya baru, ustadznya baru nemu. Gitu. Paham ini? Ustadznya baru nemu. Karena apa? Sangat terbatas kemampuan dan waktu. Jarang sekarang ada orang yang tekun tiap hari baca, nulis, ya, memikirkan agama. Apalagi sekarang lebih senang menjadi mubalik instan. Ya. Ini mubalik fotokopian, nutur sana, nutur sini. Ini mengkhawatirkan sekali kalau terjadi seperti itu. Mubalik itu harus menggali, ya. Menggali, karena itu mubalik semestinya memang berpendidikan. Jadi karena apa? Kita bicara Quran itu tidak bisa tanpa melihat ayat yang lain, tidak bisa tanpa melihat hadis komentarnya. Jadi kalau kita nemu ayat teks, kalau diberikan tidak lalu ada ayat lain, dan muslim, inilah yang akan menjadinya orang menjadi ekstrim. Nah, kita dilatih mudah-mudahan ya, tidak berbuat seperti itu. Saya selalu kalau ditanya apa sah apa tidak, mana yang lurus atau tidak, itu saya kembalikan kepada dirinya. Menaikkan dengan begini, wonten hadis sehingga ketika ngaten. Kalau begini, wonten hadis sehingga ketika ngaten. Hadis yang pertama dikatakan cacat, hadis yang kedua dikatakan sahih. Monggo panjenengan pada pilih. Saya biasanya seperti itu.
tidak lalu tidak sah, supaya orang paham, ya, orang paham. Ibu dan bapak sekalian, ini saya katakan tadi, walaupun pilihan kita, tetapi Allah akan mengatakan, wa may yudillahu ayahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayqan harajan. Kalau orang dikehendaki oleh Allah untuk mendapat hidayah, dadanya lapang, pikirannya jembar. Nah, berwong sewu Allah dikehendaki dia itu adalah tersesat. Apa? Dadanya sempit, anak bayar alasannya, anak bayar alasannya. Ayat ini menyadarkan kita, pertama, oh kalau begitu kita harus bersyukur. Kita harus bersyukur. Bukan saja bersyukur, karena apa? Kita dilapangkan dadanya. Tetapi lebih dari itu, saya katakan, saya sering mengatakan begini, bersyukur karena nenek moyang kita sudah Islam. Kita nggak pernah membayangkan kayak apa ribetnya, kayak apa melaksane, kayak apa ngerkasane kalau keluarga kita masih hidup. Percaya nggak? Itu saya baca buku dari itu loh, pendeta yang dulu ceramah di masjid sini tahun berapa itu, dari agama Hindu. Itu siapa ya? Itu Lingko sama ya? Iya. Bukunya kecil. Menceritakan mau keluar dari agama Hindu, masya Allah. Dia ditulis. Melaksanakan. Artinya apa? Banyak kesulitan ketika kita akan keluar dari kebiasaan mereka. Dan kita kan nggak pernah. Ketika biasa dulu dengan biasa sekarang, pandai mau keluar dari itu saja sulitnya luar biasa. Saya berkali-kali menyampaikan pengalaman lah. Di desa saya dulu, kalau sing jenenge sahur ya jam 12. Jam 12 bengi. Saya dengan kakak-kakak saya pada sekolahan Jogja. Nang Jogja kan sahurnya jam 4. Sahurnya jam 4. Dan tradisi kita di Jogja dibawa ke desa, ditolak. Zaman kuno ya sahur ya jam 12. Hanya merubah jam 12 menjadi jam 4 pagi karena subuhnya setengah 5. Apa begitu percaya? Enggak. Apalagi ketika bukan satu agama. Satu agama sudah sulitnya luar biasa. Saya datang ke sini tahun 70, SK-nya 71, tapi saya aktif tahun 72. Kalau ada kematian kan masih pada makan-makan. Orang-orang yang sebaya dengan saya mungkin masih merasakan. Pokoknya masih ini dia mati ya mesti sibuk banget panganan. Nyuguh mereka disuguh, mereka tamu harus dihormati, disuguh. Ini saya kemarin saja tanya ke desa, loh, kok wis pada
anak makanan maning. Ya. Padahal itu dibasmi oleh kita itu berdasarkan hadis Nabi. Ya. Karena di antara anak-anak itu ada orang yang tidak ngaji, itulah ya macam-macam. Saya dikatakan di sini pertama kali saya praktekkan ketika ibunya Mas Hambali situ. Bahal sedulurmu aja niko-niko, aja gawe apa-apa. Yang kowe kepengen dari Rasul. Kepripun pun kebiasaannya agar anu di aman. Coba sekarang lah kita mulai itu. Nah, akhirnya apa? Dan kepripun ya siki bayi kembang paling banter banyu. Paling banter banyu. Nah, akhirnya Bapak Penatus juga ulun derek mau nggak Mas Delang bilang pripun monggo. Nggih kados ngaten. Itu saya praktekkan pertama kali, itu ditentang. Ya. Ditentang. Sama-sama Islam. Nah, kita nggak pernah merasakan bagaimana keluar dari lingkungan yang Hindu menjadi Muslim. Karena mayoritas kita dulu kan Hindu. Nah, menjadi lekosor sekali ketika saya baca bukunya pendeta itu yang kemudian masuk Islam. Nah, ketika sekarang ada WA, ada YouTube, sekarang lihat panjenengan betapa sengsaranya orang yang keluar dari Katolik, dari Kristen itu. Pasti dia akan dikatakan keluar dari rumah tanpa membawa apa-apa. Menurut saya itu yang benar. Kita saja yang salah. Ini di Bangon itu ada dermawan sekali Cina. Ya. Dulu sering datang ke tempat saya. Dermawan sekali. Allahu Akbar. Si datang ke rumah, oke lah saya mau datang. Ya. Datang karena saya diberitahu kebaikan dia oleh teman-teman. Akhirnya datang ke tempat saya, dia punya maksud juga ketemu dengan saya, bla 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 bla. Nah, saya sudah mendengar cerita Anda. Saya mengucapkan selamat. Gitu. Mestinya si pantuk lebih suas kopi sampai yang saya sampai begini. Asal situ syahadat masuk Islam. Karena apa? Sodakonya luar biasa. Saya dibandingkan dia nggak pocong-pocong. Dia itu membangunkan MI, memberi tanah untuk MI. Saya lihat bangunannya megah sekali. Nah, terus dia jawab, nanti kalau saya Islam, saya melarat Pak. Kok melarat? Nah, atas saya nggak boleh. Ya. Saya keluar dari rumah hanya dengan baju yang saya pakai. Ya tapi kalau Allah menghendaki, kenapa tidak? Murah-lahnya marah-lahnya. Dia sudah terbanyak betapa kelangsaannya kan. Tapi kita enggak orang Islam. Apa? Kayak anak gitu lah. Pada pasaran yang mono, pada Kristen yang mono, pada punya. Saya memberitahu kepada teman, kalau dia tetap Kristen, Pak, orang itu warisan sekang sampean. Agar sampean awet berarti Anda melanggar hukum Allah. Tapi orang Islam kan pada anaknya kayak anaknya tanpa warisan.
Padahal tidak. Ayah muslim tidak akan mewariskan harta kepada anak yang non muslim. Haram. Ini menurut saya. Jadi yang salah mana jawabnya wallahu a'lam. Jadi kita bersyukur. Oh soal rasa rakasane metu sekali kebiasaan lama. Kita tahu sudah Islam dan alhamdulillah nenek moyang kita sudah Islam. Ini sudah ke-15 ini. Jadi bersyukur menjadi orang Islam. Walaupun Islam dan tidak itu pilihan pribadi, tetapi tidak akan memilih kepada yang baik kalau tidak dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Besok kita sambung pada kesempatan yang lain insya Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang saya terangkan ini sudah ditulis dalam buku saya halaman 174 ya. Kebanyakan sudah pada beli tapi belum tiba.